6,3 plus 61,26 G. Sehingga nanti dari persamaan ini kita bisa selesaikan, didapatkanlah nilai G sama dengan 61 kg per second udara kering. Jadi G ini adalah laju udara keringnya yang masuk di dalam rotary dryer. Jadi udara kering ya, yang masuk dalam rotary dryer. Dari soal diketahui bahwa udara kering itu tadi membawa 0,007 G 0,007 ini ya 0,007 kilogram uap air per kilogram udara kering gitu ya. Nah, sehingga di sini untuk mengetahui laju alir udara masuknya kita harus menambahkan dari laju alir udara kering saja ditambah dengan kelembapannya atau air yang ada di dalam udara tersebut. Jadi di sini kan kita sudah dapat udara keringnya, laju air udara keringnya di sini. Tinggal ditambahkan dengan kelembapannya. Kelembapannya tadi diketahui 0,007 ya. 0,007 dikali G ya. Ini 0,007 G. Sehingga kalau dijumlahkan maka didapatkanlah 6,15 ya, 61,5 kg per second. Yang ini bisa dipahami nggak kenapa kok setelah dapat G masih ditambah dengan kelembapannya? Pak, kalau untuk nilai G tadi itu gimana Pak? Berarti nilai G itu sama dengan laju udara kering Pak? Iya, G itu laju udara kering ya, benar. Jadi G itu laju udara kering ya. Nah, sedangkan yang mau kita tahu itu adalah laju udara masuknya gitu ya. Nah, udara masuk itu nggak cuma kering saja, maksudnya udara masuk itu akan membawa molekul air tuh ya, akan membawa molekul air. Nah, molekul airnya itu sebanyak 0,07 G, 0,07 kilogram uap air per kilogram udara kering gitu. Jadi setiap 6,1 kilogram udara kering itu dia memiliki 0, atau membawa 0,007 air gitu ya, uap air. Sehingga kalau ditotalkan keduanya maka didapatkanlah massa dari udara masuknya tadi itu. Gitu ya. Sehingga di sini massa udara masuk atau laju air udara masuk itu 6,15 kg per second. Nah, tadi kan di soal ditanya juga laju udara keluarnya ya, laju udara keluarnya. Kalau laju udara keluar itu ditambah lagi dengan jumlah atau massa dari uap air yang teruapkan. Kan tadi padatan itu mengandung air ya, teruapkan gitu ya. Nah, uap air itu akan terbawa oleh udara. Nah, sehingga kelembapannya akan naik lagi gitu ya. Yang awalnya massanya ini 6,15 kg per second itu harus ditambah lagi dengan massa dari kelembapan yang diserap dari padatan gitu ya. Gitu. Sehingga ini masih perlu ditambahkan lagi dengan kelembapan atau dengan massa air yang teruapkan. Tadi massa air yang teruapkan ini ya 0,07215 kg per second. Ya, ini perlu ditambah dengan ini lagi untuk mengetahui laju alir dari udara keluarannya. Kalau yang jawaban ini itu adalah laju alir masuknya di sini ya, yang masuk di sini. Oke ya. Bisa dipahami dan bisa dilanjutkan? Pak, izin bertanya Pak. Oh iya, silakan. Saya masih bingung mengenai perhitungan massa energinya Pak. Ya. Kalau misalnya untuk massa energi udara masuk itu kan berarti dia tuh namun sebagai dua segmen begitu ya Pak. Jadi massa dikalikan CP udara kering, terus ditambahkan massa dikalikan CP air.
Terus sudah itu keduanya dijumlahkan dan dikalikan dengan delta T. Begitu ya, Pak? Yang ini ya, yang udara masuk ya, Iya. di sini. Iya. Ya, jadi udara masuk itu tadi adalah udara kering yang membawa molekul air gitu ya, yang membawa massa air. Nah, untuk panas ininya, panas sensibelnya itu jadi dua-duanya gitu ya. Jadi selain selain udara keringnya juga dengan airnya gitu ya. Sehingga di sini massa udara keringnya dikali dengan CP udara kering ditambah dengan massa uap airnya sendiri dikali dengan CP-nya dikali delta T. Jadi ada ininya, ada dua gitu ya. Yang satu adalah massa udara kering dan yang satu adalah massa air yang ada di dalam udara tersebut, yang terbawa dalam udara tersebut. Ini bisa dilihat di bukunya Bu Nini itu ya. Contoh soalnya itu ada di bukunya Bu Nini. Oh iya Pak, pertanyaan saya itu untuk yang nitrat Pak. Tapi yang mana? Berarti kan kalau untuk yang nitrat Pak, yang di bawahnya Pak. Itu kan berarti kalau untuk nitrat yang keluar, itu konsepnya berarti sama ya Pak? Masa Iya. dikalikan CP nitrat, terus Iya. masa dikalikan CP H2O. Iya. Nah, tapi masalah perhitungan saya tuh bingungnya tuh kenapa di yang nitrat itu yang dikalikan dengan delta T itu hanya masa dengan CPI-nya saja begitu Pak. Karena kalau saya tadi mencoba menghitung yang nitrat itu dengan cara yang sama dengan udara, itu angkanya tuh beda gitu. Oh itu sama, itu beda dengan udara? Iya Pak, jadi yang nitrat itu kan yang dikalikan dengan delta T itu hanya massa H2O dengan CpH2O. Sedangkan untuk massa nitrat dan dikalikan CP nitrat itu tidak dikalikan delta T begitu Pak, yang tidak ada tanda kurung. Ini ya, harusnya sama dengan yang di atas ya. Harusnya ini sama dengan yang di atas. Jadi mungkin bisa dikoreksi lagi untuk perhitungannya. Jadi harusnya ini massa dari padatan keringnya dikali dengan CP padatan keringnya dikali delta T gitu ya. Dikali delta T. Ditambah dengan uap airnya dikali dengan CP dikali delta T. Ya itu ya, harusnya seperti itu. Oh, jadi kalau untuk yang benarnya itu massa nitrat dikalikan CP nitrat itu dikalikan dengan delta T juga begitu ya Pak? Iya. Ya, baik Pak, dapat dipahami. Terima kasih banyak Pak. Iya. Oke. Selanjutnya kemudian saya lanjutkan sedikit perhitungan raca energi dan dengan menggunakan humid heat. Nah ini merupakan persamaan aliran energi udara gitu ya. Di sini kita temukan yang namanya QT atau perpindahan atau heat duty atau ini laju perpindahan panas dari udara ke padatan. Di situ kemudian di sini ada M itu adalah laju alir rata-rata dari gasnya atau udaranya ditambah dengan humidity awalnya ya, ini humidity awal, kemudian CSB ini adalah humid heat dan THB itu temperatur pada kondisi panas dikurang dengan temperatur udara pada kondisi dingin ya. Jadi panas berarti ini yang awalnya masuk dikurang dengan yang keluar. Nah ini merupakan pengering. Jadi dalam
proses pengeringan dengan menggunakan rotary dryer itu ada 3 zona pengeringannya itu ya. Yang pertama ada zona 1, di mana pada zona 1 ini yang dipanaskan itu adalah padatan dan juga ininya, dan juga air yang ada di dalam padatan tersebut. Tapi pada zona 1 ini pemanasan itu tidak akan menyebabkan air tersebut mengalami penguapan. Jadi hanya panas sensibel saja. Di sini ya, pengeringan tanpa kehilangan kelembapan. Kemudian ada zona kedua. Pada zona kedua ini baru ada penguapan ya. Sehingga pada zona kedua ini nanti terjadi kehilangan kelembapan atau massa dari molekul airnya itu berkurang. Kemudian karena tadi ada penguapan, maka di sini panas yang dihasilkan itu adalah panas laten ya. Kalau di sini masih panas sensibel. Kalau yang di zona 2 itu panas laten. Dan untuk yang zona 3 itu jadi kalau udara tadi yang sudah teruapkan selesai di sini di zona 2, kemudian dipanaskan lagi, nanti suhunya akan naik lagi gitu ya. Suhunya akan naik lagi. Dan sehingga di situ nanti yang dihitung adalah panas sensibelnya. Jadi di zona 3 tanpa kehilangan kelembapan lebih lanjut. Jadi hanya ada kenaikan suhu saja tanpa ada kehilangan kelembapan lebih lanjut. Atau mungkin ini ya bisa dilihat di sini ya. Jadi pada pengeringan itu untuk yang rotary dryer ini awalnya yang terjadi adalah pemanasan di sini. Pada pemanasan ini hanya panas sensibel karena tidak ada uap air yang teruapkan gitu ya, nggak ada air yang teruapkan. Kemudian di zona ini itu terjadi evaporasi pada air yang ada di dalam padatan tersebut, sehingga uap airnya teruapkan. Ini panas yang dihasilkan adalah panas laten. Kemudian di zona ketiga panas yang dihasilkan adalah panas sensibel lagi, ada kenaikan suhu tapi tidak diikuti dengan pengurangan dari molekul air yang ada di dalam padatan tersebut. Ini massa air yang dilepas oleh padatan sama dengan massa air yang ditangkap oleh udara ya. Tadi ya bahwa massa air yang dilepas oleh udara itu sama dengan massa air yang ditangkap oleh udara. Sehingga kalau kita hubungkan di sini untuk kondisi awalnya itu ada humidity pada kondisi akhir sama dengan humidity kondisi awal ditambah dengan laju alir massa padatan dibagi dengan laju alir massa gas dikali dengan ini kadar airnya. XA adalah kadar air pada kondisi ini ya, kondisi dingin gitu ya. Sedangkan untuk SB adalah kadar air pada kondisi yang panas, berarti yang masuk kalau XA yang keluar ya. Itu sama dengan humidity pada kondisi akhir ditambah dengan ini ya, laju alir evaporasinya ya. MV ini adalah laju alir evaporasinya dibagi dengan laju alir udara panasnya. Oh ya Pak, izin bertanya Pak. Ya. Yang tadi Pak ya izin masih bingung yang zona 3 tadi. Tadi itu dengan penambahan suhu itu kenapa nggak terjadi kehilangan kelembapan gitu Pak? Di suhu yang lebih tinggi itu kenapa? Masih bingung itu Pak. Ya. Jadi pada zona ketiga ini tidak ada kehilangan ini ya, tidak ada kehilangan molekul air ya. Karena tadi ya pada molekul air itu sudah teruapkan semua gitu ya, sudah teruapkan semua, hanya menyisakan sedikit saja, dengan kata lain di situ
kan di dalam padatan itu ada kembali ya, ada air yang bebas, ada air yang terikat. Kalau air yang bebas itu akan mudah untuk diuapkan. Tapi kalau air yang terikat yang ada di dalam pori-pori atau di kapiler kecil dari padatan itu akan susah keluarnya. Keluarnya itu bisa keluar tapi waktunya lama. Sehingga ketika sudah di zona 2 yang bebas itu semua sudah teruapkan, tinggal sisa-sisa dari air terikatnya saja yang jumlahnya sedikit gitu. Jadi makanya di sini air yang tersisa tadi, air terikat tadi itu masih ada, tapi jumlahnya sedikit gitu. Bisa dipahami nggak maksud saya? Oh ya bisa Pak. Berarti nggak bisa mengeringkan sampai 0% gitu. Iya. Nggak bisa mengeringkan sampai 0%. Karena tadi itu ya, ada air yang terikat yang ada di dalam rongga kapilernya itu ya. Dan itu kan memerlukan proses difusi ya. Itu kan difusi ke atas gitu kan, dari rongga-rongga kapiler itu dia harus berdifusi dulu keluar, baru bisa diuapkan. Nah, difusinya juga itu membutuhkan waktu yang membutuhkan waktu lah intinya ya, membutuhkan waktu. Sehingga kalau ketika air bebasnya sudah habis, air yang ada di air terikat itu masih belum bisa naik gitu ya, masih proses difusi, sehingga tertinggallah di situ. Ya seperti itu ya. Oh ya, izin bertanya lagi Pak. Oke, silakan. Tadi berarti pengeringannya itu kenapa nggak berhenti saja di zona 2 gitu Pak? Jadi zona 2 itu langsung dikeluarkan si bahan keringnya. Atau kenapa harus ada zona 3? Iya, gini. Jadi di sini itu zona ini tuh maksudnya zona pada rotary dryer ya. Jadi pada pemanasan rotary dryer. Itu kan panjang tuh ya. Awal-awal itu adalah dia di zona 1 gitu. Jadi di zona 1 itu menyamakan temperatur padatan dengan temperatur ini. Temperatur padatan dengan temperatur udara panasnya. Kemudian setelah temperatur padatan dan udara panas itu sama ya, itu kan nanti dipanaskan lagi di situ ya, di tengah-tengah ya, misal di tengah-tengah, pada tengah-tengah rotary dryer itu. Nah itu pada saat itu terjadi penguapan gitu kan, selesai. Nah di akhir dari rotary dryer itu tetap masih ada pemanasan kan. Nah itu sehingga di bagian akhir itu masih ada pemanasannya tadi ya, itu di zona 3 itu kayak gitu. Ini harusnya ada gambarnya. Jadi itu merupakan pengeringan yang ada di rotary dryer. Zona pertama itu zona awal-awal, dia masuk gitu ya, fitnya masuk bertemu dengan padatan. Kemudian zona kedua itu adalah pas di tengah-tengahnya, suhunya sudah sama dengan suhu udara masuknya, terjadi atau dia sudah menyentuh pada T evaporasinya, terjadi evaporasi, sehingga setelah itu selesai evaporasi, sisa-sisanya itu adalah tetap di bagian akhir dari rotary dryernya. Oke, saya kira itu ya. Saya lanjutkan lagi di sini. Tadi ke ini QT ya, KT, KT adalah energi panas yang dipindahkan per satuan massa padatan. Jadi KT per ms itu merupakan perpindahan panas per satuan massa padatan. Di sini pada perpindahan panas ini kita bisa merumuskannya dengan yang tadi itu ya, bahwa di situ ada panas yang dari ini ya, di rotary dryer itu. Yang pertama-tama tadi kan ada perpindahan panas secara sensibel, kemudian perpindahan panas secara evaporasi, dan selanjutnya yang di zona 3 itu masih ada perpindahan panas, namun pada zona ini adalah
sisanya ya, sisanya. Ini kita bisa menuliskan itu menjadi persamaan seperti ini. Ya, itu yang perlu dicatat. Di sini ada TSA. TSA itu adalah suhu padatan masuk ya. Jadi A itu adalah yang dingin ya. Ada yang dingin. Kalau B yang panas. Kalau udara masuk, kalau padatan masuk, berarti yang dingin itu gini. Kalau padatan, yang dingin itu keluar atau setelah pas masuk atau keluar dryer. Halo. Maksud saya gini, kan ada notasi kayak SA, SB ini, takutnya membingungkan. Jadi saya kasih tahu bahwa A itu adalah untuk yang dingin ya, kemudian B itu untuk yang panas. Jadi kalau padatan itu masuk ke dalam rotary dryer, itu kira-kira masuknya suhunya lebih panas apa lebih dingin? Dingin, Pak. Ya, lebih dingin ya. Berarti di sini TSA itu adalah pas awal ya, dingin ya, benar ya. Kalau keluarannya itu kan lebih dingin, berarti benar ya. Di sini TSB atau suhu padatan akhir. Kayak gitu ya. Ini siapa tahu bingung. Kenapa kok SA, kenapa ada B, ada A, ada B. Itu pelafalan saja. Kemudian V ini adalah temperatur vaporasi, temperatur penguapan. Pada proses adiabatic cooling atau tadi pendinginan yang disertai dengan evaporasi atau evaporative cooling tadi ya, evaporative cooling, adiabatic cooling itu sama. Pendinginan yang disertai dengan evaporasi. Nah, itu T di sini adalah T evaporasi atau T penguapan. Nah, pada saat adiabatic cooling, T penguapan itu sama dengan T wet bulb ya. Jadi harus diingat bahwa T evaporasi ini adalah T wet bulb. Kemudian laju penguapan rata-rata. Laju penguapan rata-rata padatan di situ MV atau laju penguapan sama dengan M laju alir padatan rata-rata dikali dengan ini ya, apa namanya, kadar airnya. Kadar air yang dingin, aliran yang dingin dikurang dengan kadar air aliran yang panas. Kemudian kita lanjut ke humid heat. Di humid heat ini yang merupakan jumlah panas dalam satuan joule atau kilojoule yang diperlukan untuk meningkatkan temperatur 1 kg campuran udara kering dan uap air sebesar 1 derajat Celcius atau 1 kg. Ini hampir sama dengan kapasitas panas gitu ya. Cuman ini terkhusus untuk udara kering dan uap air. Jadi untuk menyatakan kapasitas panas dari uap air dan udara kering dalam satu ini ya, dalam satu itu bisa dinyatakan dengan humid heat. Kapasitas panas udara dan uap panas dapat dianggap konstan pada berbagai rentang temperatur dengan nilai ini. Jadi di sini kalian bisa menentukan humid heat kilojoule per kilogram udara kering Kelvin itu dengan persamaan ini. Jadi kalau kalian udah tahu humidity rasionya, itu kalian bisa mengetahui humid heat-nya gitu ya. H ini adalah humidity rasio. Ya seperti itu. Kemudian ini ada desain untuk rotary dryer. Di situ kalian bisa menentukan diameter dari rotary dryer dengan persamaan ini ya. UA adalah coefficient volumetric dari rotary dryer yang mana sama dengan 0, G. G ini adalah laju alir massa per
luas penampang dryer ya. Jadi laju alir massa udara per luas penampang dryer. Pangkat 0,67 per diameter. Dengan rumus ini nanti kalian bisa menentukan diameternya. Kemudian dari diameter nanti bisa menentukan ininya, panjang dryernya ya. Nah, untuk menentukan panjang dryer itu dari rumus ini. Jadinya seperti ini nih nanti. L atau panjang dryer sama dengan QT per 0,125 pi diameter laju alir panasnya, laju alir udaranya, pangkat 0,67 dikali delta LMTD-nya. Ini delta LMTD ya. Kemudian di sini ada jumlah unit perpindahan panas atau NT ya. Jadi unit perpindahan panas ini menyatakan ini ya, rasio dari perbedaan panas dibagi dengan delta LMTD-nya. Nah, untuk NT atau unit perpindahan panas yang optimum pada rotary dryer itu antara 1,5 sampai 2,5 sampai 2,5 gitu ya. Oke, nah untuk rumus NT-nya sendiri bisa dirumuskan seperti ini. Kemudian untuk waktu tinggal, ini rumusnya ini ya, bisa dilihat di sini. Di sini ada tanda plus minus, ini tergantung dengan arah alirannya. Kalau alirannya counter current plus, kalau co-current minus ya. Oke. Kemudian ini ada contoh soal tadi dari rotary dryer tadi ya. Di sini kita diminta untuk mengetahui berapa sih diameter dan juga panjang dari rotary dryer. Ya. Ini contoh soal ini ada di buku Mekip ya. Jadi mungkin kalau bisa sambil lihat buku Mekip unit operasi gitu ya. Kalau yang edisi kelima itu di halaman 818 ya, 818 ini bisa dicek. Nah, di situ kita bahas sedikit ya untuk contoh soalnya ini. Jadi contoh soalnya pengeringan padatan yang sensitif terhadap panas dilakukan dengan rotary dryer. Kemarin saya sudah menjelaskan bahwa untuk bahan yang sensitif biasanya itu dikeringkan dengan cara co-current atau counter current kira-kira ya. Yang sensitif co-current, Pak. Co-current ya, co-current. Nah, kemudian umpan dengan laju 127 kg per hour, suhu masuknya 26,7 derajat Celcius, kadar air awalnya 15%, dan kadar air keluaran dari umpan padatannya ini sama dengan 0,5% basis kering. CP padatannya diketahui 0,5 BTU per LB Fahrenheit ya. Suhu padatan keluar diharapkan tidak lebih besar dari 51,7 derajat Celcius. Udara panas masuk itu 126,7 derajat Celcius dengan kelembapan dari udara panas yang masuk tadi itu 0,01 pound udara per pound udara kering ya. Jadi per udara kering itu ada sekian ini uap airnya. Kemudian laju alir udara maksimum yang diizinkan itu adalah 700 pound per feet kuadrat per hour ya. Jadi dalam desain rotary dryer nanti kita akan menentukan luas penampangnya gitu ya. Nah, luas penampang yang diizinkan untuk untuk laju alir udara masuknya itu hanya ini ya. Kira-kira berapa gitu ya untuk 700 lb feet itu berapa luas penampang yang diizinkan. Jadi udara yang masuk itu tidak boleh
tidak boleh melebihi 700 untuk sekian feet luas penampang gitu ya. Jadi sekian feet luas penampang itu hanya bisa untuk laju alir udara 700 saja. Kemudian di sini kita disuruh menghitung diameter dan panjang dryernya. Konversi satuan akan mudah pembacaan kurva. Ya, ini tadi ada yang masih Fahrenheit, yang Celsius, kita rubah ke Fahrenheit ya. Kita rubah ke satuannya British. Karena di sini kebanyakan tadi menggunakan British. Kita rubah ke British. Ini mungkin. Ya tadi ini. Karena padatan bersifat sensitif terhadap panas, maka operasi dilakukan secara concurrent ya. Terus karena tadi ini merupakan proses adiabatic cooling atau ini evaporative cooling, maka penguapan air terjadi pada suhu bola basah. Jadi T evaporasinya itu adalah T suhu bola basah. Ini bisa diingat ya. Kemudian diketahui Bapak, dari ya. Bapak izin bertanya, Pak. Kalau tadi di soal itu kan tadi itu untuk aturannya untuk adiabatic cooling itu T evaporasi sama dengan T wet bulb. Ya, benar. Kalau di soal Pak, sistem adiabatik itu tidak diketahui, berarti tahunya dari mana Pak? Gimana? Kalau di Kan soal di soal sistem bekerja secara adiabatik itu tidak diketahui, berarti itu tuh Ya. tahunya dari mana Pak? ya ini kan tadi sudah tahu ya bahwa rotary dryer ini itu padatan diumpankan, dikontakkan dengan udara panas gitu kan, secara langsung. Nah di situ nanti udara panasnya akan menguapkan molekul air yang ada di dalam padatan. Kemudian sehingga udara panasnya ini yang awalnya panas menjadi dingin gitu ya, menjadi dingin. Nah sedangkan ada uap air yang teruapkan tadi itu nanti akan diserap oleh udara panas. Proses yang seperti ini itu disebut sebagai proses adiabatic cooling atau evaporative cooling. Tadi ya, ada pendinginan udara disertai dengan penguapan dari molekul air yang ada di dalam padatan. Itu evaporative cooling atau adiabatic cooling. Jadi tahunya dari situ, Faisal. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ini prosesnya tadi ya, evaporative cooling atau adiabatic cooling. Kita lanjut, ini THB. Tadi ya, B ya. B itu berarti yang panas ya. Maka di sini THB adalah temperatur udara panasnya ya. Temperatur udara awalnya. Yang awal kan panas, baru setelah berkontak dengan padatan dia akan menjadi lebih dingin. Dan itu 260 derajat Fahrenheit. Kemudian humidity awalnya itu 0,01 lb air per lb udara kering. Kemudian di sini G itu adalah laju alir dari udara panasnya ini ya. Laju alir maksimumnya di sini. Itu tidak boleh lebih kecil dari 700 lb per feet kuadrat H ya. Digunakan untuk pengeringan suatu umpan secara concurrent pada rotary dryer. Umpannya memiliki suhu padatan masukannya itu adalah 60 derajat Fahrenheit. Kemudian kadar air umpan itu 0,15. Kemudian laju alir massa padatan itu 2.800 pound per hour. Nah ditanya ini ya, berapa sih suhu pada kondisi akhir yang keluar dari udara sama humidity rasio pada udara ya yang keluar. Di sini harusnya dia mengalami penurunan ya suhunya dan humidity-nya mengalami kenaikan. Harusnya di situ ya secara teoritis seperti itu. Kemudian di padatannya
nanti kadar airnya akan menurun karena ada yang teruapkan. Sehingga di sini kadar airnya adalah 0,05. Kemudian temperatur padatan yang kondisi akhir itu 125 derajat Fahrenheit. Luas penampang dari dryer atau A bisa dirumuskan sebagai ini ya, G. G adalah laju alir udara kering dibagi dengan laju alir udara maksimumnya gitu ya, laju alir udara maksimumnya. Jadi kayak gini ya. Kalau kita memiliki luas penampang sekian, maka yang diizinkan udara masuk yang diizinkan itu adalah G aksen ini, maksimal 700. Berarti kalau kita punya laju udara masuk 2 kali dari G aksen, maka luas penampangnya harus 2 kali juga gitu ya. Mungkin nanti akan lebih mudah kalau sudah sampai di bagian itu ya. Kita lanjutkan aja dulu. Nah, untuk panjang dryer bisa dicari dengan rumus ini. Kemudian ini tadi ya, A, luas penampangnya dirumuskan dengan G. G itu adalah laju udara kering dibagi dengan laju udara maksimumnya yang melewati dryer. Nah, kemudian di sini panas yang diserap oleh padatan sama dengan panas yang dilepas oleh udara. Kemudian untuk mencari laju perpindahan panas, ya, ya, mungkin saya lanjutkan sedikit ya, atau mungkin ini apa ya? Oke, saya lanjutkan sedikit. Di sini ya, terus kemudian ini NT tadi dari rumus di awal. Nah, selanjutnya untuk mengetahui NT kita kan butuh ini ya, temperatur udara panas pada kondisi awal dikurang dengan temperatur wet bulb ya, TWB ini, dibagi dengan temperatur udara pada kondisi akhir dikurang dengan T wet bulb. Sehingga di sini kita harus mencari ininya dulu, mencari T wet bulb-nya dulu. Tadi diketahui T dry bulb-nya adalah 260 derajat Fahrenheit ya. Maka T wet bulb-nya kita bisa tentukan dengan kurva psikometrik ya. Ini tadi 260 Fahrenheit, kemudian humidity-nya di sini 0,01 ya, humidity awalnya. Udara yang masuk itu 0,01. Kemudian ya tinggal kita tarik seiring dengan garis wet bulb, maka didapatkanlah T wet bulb-nya itu sekitar ini 102 Fahrenheit ya. Sekitar itu. Bisa dicek lagi. Kemudian setelah kita dapatkan T wet bulb, kita bisa mengukur ini NT atau jumlah unit perpindahan panasnya sama dengan ln THB min TWB dibagi THA min TWB. Kita tadi asumsikan bahwa NT-nya 1,5 ya, sama dengan ln T udara yang masuk itu 260 dikurang dengan T wet bulb-nya atau T evaporasinya dibagi dengan T udara yang masuk ini udara yang keluar dikurang dengan T wet bulb-nya, sehingga nanti didapatkanlah T udara yang keluar itu 137 derajat Fahrenheit. Ini sama dengan T evaporasi pada kondisi akhirnya gitu ya, yang keluarannya. Nah, kemudian laju penguapan air rata-rata itu sama dengan tadi ya, laju penguapan air rata-rata sama dengan laju
padatan dikali dengan ininya, kadar airnya. Kadar air di awal dikurang dengan kadar air akhir gitu ya. Kadar air awal 0,15, kadar air akhir 0,05 di padatannya ini. Kemudian laju alir padatannya itu 2800 gini ya, maaf. Saya kira kondisi di sini kurang ini sekali, kurang kondusif ya. Cukup ramai. Karena ini saya sedang di rumahnya Bu Ayu ya. Jadi ada acara gitu ya. Tadi saya sebenarnya sudah minta Cecep untuk dimajukan ke jam 1, tapi karena kalian ada yang nggak bisa, sehingga tetap di jam ini. Cuman saya tadi sudah janji sama Bu Ayu, sehingga harus ke sini gitu ya. Mungkin untuk lanjutannya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya saja ya. Kita akhiri sampai di sini aja.